Ucapan Jokowi buat rakyat Indonesia. Pak Jokowi itu berbohongnya sudah berkali-kali, dan berbohong adalah bagian dari pola pikir dan perilaku dia. Jadi buat dia berbohong itu biasa. Itu acuan saya. Berbohong apa? Berbohong dia di publik. Mulai mobil SMK dan seterusnya berbohong. Kedua, dia berbohong soal keluarga. Ini dua vital buat saya. Jadi dengan acuan itu, Pak Jokowi mengarahkan, paling nggak saya dan kita yang lain ini, bahwa ijazah palsunya pun, ijazahnya pun bohong. Ditambah lagi apa? Rektor UGM waktu di media itu kita minta ketemu, nggak ada tanggapan, mengatakan kami meyakini, sebagai lembaga akademis nggak ada kami yakini. Kami punya catatan, Pak Jokowi pernah kuliah ini, bukan kami meyakini. Ini tiga dasar ini, saya bukan orang hukum, tiga dasar dari kompetensi yang saya belajar. Ada mindset yang nggak beres. Mindset nggak beres untuk menutupi kebohongan. Jadi memang kalau hakim tindakannya seperti itu, lari dari pengadilan, cari alasan nih, ya memang dia kalau membuktikan, udah diancam. Diancam dia, saya yakin diancam. Sehingga hakim coba lihat, berusaha, kalau ngomong jasa palsu, berusaha untuk tidak sampai sidang itu terjadi. Ada yang hakimnya lari 3 majelisnya, ada yang tiba-tiba pakai impor, tak suka-suka kau lah orang Medan bilang. Buntutnya tidak berwenang, kok 5-6 bulan baru ngomong tidak berwenang. Mahkamah Rakyat luar biasa menggelar People's Tribunal atau pengadilan rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di Wisma Makara Universitas Indonesia Selasa kemarin. Gugatan yang mereka adili disebut sebagai 9 dosa atau nawa dosa rezim Jokowi. Sebagai pihak tergugat, Presiden Jokowi tidak hadir dalam sidang Mahkamah Rakyat yang berlangsung lebih dari 8 jam. Ada 9 hakim yang bertugas mengadili gugatan terhadap Jokowi. Di antaranya aktivis HAM Asfinawati dan pegiat demokrasi Anita Wahid. Untuk penggugat ada 8 orang dari komponen masyarakat sipil seperti akademisi hukum Bivitri Susanti, mantan pegawai KPK Benediktus Siumlala, hingga anak korban tragedi Tanjung Priok 1984 Muhammad Ruhula Tohiro. Sidang diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Hakim Ketua Asfinawati yang memutuskan tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia. Karena kita tahu bersama bahwa tindakan-tindakan rezim ini itu menyalahgunakan undang-undang ya untuk merusak demokrasi, kemudian untuk merampas ruang hidup masyarakat. Jadi seolah-olah semua kebijakannya ini sah secara undang-undang. Nah, kalau misalkan pemerintahan ini menggunakan undang-undang untuk menggusur rakyatnya, untuk merusak prinsip-prinsip demokrasi, maka rakyat kemana lagi harus mengadu gitu. Dan protes-protes mahasiswa, pemuda, masyarakat itu tidak didengar lagi oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan itu direspon dengan tindakan-tindakan represif dan tindakan kriminalisasi.